debu. Ada 4 tipe dasar dari agen. Yang pertama adalah simple reflex agent, model based reflex agent, goal based agent, dan utility based agent. Kita lihat yang pertama dulu, simple reflex ya. Agen dengan refleks sederhana. Jadi kalau digambarkan di sini, lingkungan, ini adalah lingkungan, dia agen itu membaca lingkungan, menerima persepsi untuk mempersepsikan lingkungannya melalui sensor. Kemudian apa yang dia sukai sekarang di dunia ini, maka dia akan memberikan action apa yang harus saya lakukan sekarang juga, gitu ya. Jadi apa yang saya lihat sekarang, saya akan melakukannya sekarang juga. Maka dia akan menghasilkan aktuator. Nah, dia akan menghasilkan action melalui aktuator. Nah, dalam melakukan action ini tadi, apa yang harus dilakukan itu ada aturan-aturannya, rule-rule-nya. Jadi, agen ini memilih tindakan berdasarkan persepsi pada saat ini. Nah, jadi tidak menggunakan persepsi masa lalu. Ya. Jadi model yang seperti ini, refleks, itu berguna ketika kita membutuhkan respon otomatis yang cepat. Ya, jadi apa yang dipikirkan pada saat itu, yaitu yang respon yang dikeluarkan pada saat itu juga. Contohnya kalau refleks yang kita punyai, ya kalau misalkan secara nggak sengaja kita menyentuh api, maka kita pasti langsung otomatis menarik tangan kita menjauhi. Ya, ini yang dimaksud dengan simple reflex agent. Nah, contoh simple reflex agent yang lain, misalkan kita menggunakan robot untuk mendarat di Mars. Nah, di situ dia menemukan batu untuk dikumpulkan, maka dia akan mengumpulkannya. Jadi begitu ketemu ya sudah langsung dikumpulkan. Ketemu dia akan mengumpulkan. Kemudian jika dia menemukan batu yang sama di tempat yang berbeda, dia akan tetap mengambilnya. Karena dia tidak melihat bahwa batu yang sama sudah pernah diambil. Artinya dia tidak bisa menilai kejadian yang sebelumnya. Jadi itu yang dimaksud dengan berdasarkan persepsi pada saat ini dan tidak berdasarkan persepsi masa lalu. Ini tadi. Jadi dia pokoknya hanya ngambil, ketemu batu ngambil. Sama nggak peduli. Dia nggak punya catatan tentang itu. Ya. Yang berikutnya, ini jenis agen yang kedua, itu adalah model based reflex agent. Kita lihat di sini gambarannya sama, ada environment, ada sensor, dia memberikan persepsi. Nah, di sini apa yang ada kejadian sekarang, maka dia melihat kondisi-kondisi yang sebelumnya, state di sini. Artinya dia menangani, di sini dikatakan, dia dapat melacak bagian dunia yang dilihatnya sekarang dengan menjaga keadaan internal yang tergantung pada apa yang telah dilihat sebelumnya.
gitu ya. Jadi dia tetap melakukan sesuatu berdasarkan kondisi saat ini, tapi dia menjaga kondisi pada saat ini itu berdasarkan kondisi-kondisi yang pernah dilakukan sebelumnya. Di mana di sini dia punya kemampuan menyimpan informasi tentang aspek-aspek yang tidak teramati dari keadaan saat ini. Inilah yang disebut dengan model based reflex agent. Kita lihat contohnya di sini, masih mesin pendarat Mars. Dia mendarat pertama kali, mengambil satu sampel batuan dan menyimpan. Kemudian dia bertemu dengan jenis batu yang sama, dia akan melewatinya, dia tidak akan mengambilnya. Nah, model ini juga bisa memperhitungkan lingkungan sekitar. Misalkan ada batu yang berbeda di dekat jurang, akan membahayakan jika diambil, maka dia akan mengambil. Dia dapat memprediksi bagaimana dunia akan bereaksi dengan fakta-fakta. Jadi dia itu bisa bereaksi dengan fakta, dia sudah diberi pengetahuan di programnya bahwa ada hal-hal yang harus dihindari. Nah, fakta-fakta yang diberikan atau informasi-informasi yang diberikan inilah yang disebut dengan model. Oke, yang berikutnya adalah goal-based agent. Agent yang berbasis tujuan. Nah, di sini mirip, kalau digambarkan mirip seperti yang model based agent reflect tadi, tetapi di sini begitu sensor mempersepsikan kondisi pada saat ini, maka dia juga memikirkan apa yang akan terjadi jika dia melakukan action. Nah, jadi agen ini dapat menggunakan berbagai tujuan dengan serangkaian tindakan dan hasil yang bisa diprediksikan. Jadi misalkan saya kalau mau melakukan tindakan ini, nah, tindakan A misalkan, maka dia akan melihat apakah dia akan mencapai tujuan atau tidak. Jadi goal-based agent ini dapat mengambil satu tindakan atau banyak tindakan. Nah, berarti di sini goal-based agent ini dia mempunyai program, yaitu program searching. Jadi dia harus bisa mencari, men-search bahwa apa yang akan dilakukan itu akan bisa mencapai tujuannya. Ya, jadi dia akan mencari langkah-langkah yang paling dekat untuk mencapai tujuan. Beda dengan agen refleks tadi, dia hanya merespon secara otomatis untuk satu situasi tertentu. Nah, kalau dilihat pekerjaannya lebih banyak goal based. Kenapa? Karena dia nanti harus memeriksa. Kalau saya melakukan ini, nanti kalau berjalan ke arah kiri, nanti mencapai tujuan enggak? Kalau berjalan ke arah, dia menganalisa semua kemungkinan. Itu goal based agent. Tapi di sini meskipun dia banyak melakukan pekerjaan, tapi dia jauh lebih fleksibel. Karena nanti hasilnya juga akan
lebih optimum. Itu. Nah, ini contohnya untuk kejadian misalkan kondisi robot yang mendarat di Mars, dia perlu naik bukit. Nah, maka dia kemudian bisa memperbarui pengetahuannya tentang seberapa besar daya yang dimasukkan ke roda untuk mendapatkan kecepatan tertentu. Kemudian melalui semua perilaku yang relevan ini, maka dia nanti akan bisa bergerak dengan cepat, dengan optimum untuk mencapai tujuannya, yaitu menaiki bukit tersebut. Oke, yang berikutnya, yang keempat, itu adalah utility based agent. Utility based agent ini pengembangan dari goal based agent. Nah, hanya di sini ditambahkan sebuah utilitas atau fungsi utilitas yang memetakan setiap kondisi ke setiap tindakan, itu menunjukkan seberapa efisien setiap tindakan mencapai tujuan. Jadi kalau yang goal based tadi dia memperhitungkan semua langkah untuk mencapai tujuan, nah di sini ditambahkan sebuah fungsi utilitas sehingga hasilnya untuk mencapai tujuan itu menjadi lebih efisien. Ini sebagai contoh tadi, untuk yang Mars Lander, ada permukaan, ya, di sana itu nggak ada jalan yang tidak rata. Nah, misalkan kita hanya menggunakan agen berbasis tujuan, itu dia tidak bisa memprediksi, dia hanya tidak pasti jalur yang mana yang akan diambil, mana yang paling efisien. Nah, kemudian kalau menggunakan agen ini, dia bisa memperhitungkan jalur yang terbaik. Jadi itu bedanya. Jadi kalau agen berbasis tujuan, pokoknya mencapai tujuan tanpa memperhitungkan apakah dia melalui jalan yang berliku, jalan yang penuh rintangan. Tapi kalau yang agen berbasis utilitas itu ditambahkan sebuah fungsi utilitas sehingga dia bisa memilih jalur mana yang paling baik. Oke. Nah, yang berikutnya adalah learning agent. Jadi ini yang berbeda ya. Jadi dia bisa belajar, mempelajari feedback, pengaruh, ya, kritik dari luar untuk melakukan perubahan. Jadi apa yang dia lakukan, dia memberikan performa yang baik, dia akan mencatatnya sebagai knowledge, sehingga nanti dia bisa memperbaiki performanya. Ya. Jadi dia bisa mempelajari tindakan baru, sehingga dia bisa menambahkan pengetahuan ke dalam sistemnya. Dengan cara yang seperti ini tadi, dia juga bisa mempelajari lingkungan yang tidak dikenal, yang belum pernah dipelajari. Nah, dalam learning agent itu ada elemen pembelajaran yang bertanggung jawab atas peningkatan, ya, sehingga terjadi perubahan pada komponen pengetahuan dalam agen tersebut. Jadi ada elemen yang disebut dengan elemen pembelajaran. Jadi agen itu berbasis utilitas, standar kinerja eksternal yang diperlukan memberi kritik, ya, memberi kritik jika tindakan agen ini
berdampak baik atau buruk pada hasilnya. Kemudian itu tadi ada elemen pembelajaran, jadi ada dua ya, elemen pembelajaran. Kemudian ada performance elemen atau elemen kinerja, di mana elemen kinerja itu bertanggung jawab untuk memilih tindakan jadi yang bertanggung jawab untuk memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Lalu agen pembelajaran ini mendapatkan umpan balik dari kritik. Jadi kritik ini dia memberikan feedback ke learning element dan menentukan bagaimana elemen kinerja harus dimodifikasi. Jadi learning element ini dia memberi respon ke elemen ya, kriteria atau performan untuk melakukan sebuah perubahan. Ini analoginya bisa dibaca di sini. Ya. Nah, itulah beberapa jenis learning agent. Jadi ada 5 ya jenis agent tadi. Yang pertama adalah simple reflex agent, model based reflex agent, goal based agent, utility based agent, dan yang terakhir adalah learning agent. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan, coba kalian baca lagi simpulan yang diberikan di sini. Jadi kesimpulannya, kemudian nanti kalian kerjakan kuis yang saya berikan, itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Demikian pertemuan untuk hari ini. Saya cukupkan. Minggu depan kita akan belajar mengenai agen yang pertama, yaitu agen solving.